Jis, para pelaku usaha kita ini ingin semakin profesional nih. Selain mereka punya desain logo yang oke, kemudian punya desain kemasan, tapi kan di dalam kemasan itu banyak informasi. Ya. Salah satunya adalah kode produksi tuh. Nah, suka ada yang nanya, ini Bang, gimana sih biar punya ataupun dapat kode produksi gimana gitu caranya? Kode produksi itu memang dibuat sendiri. Dibuat sendiri? Dibuat sendiri. Nggak ada rumusan misalkan harus nulisnya tahun dulu atau ada kode apa, itu nggak ada formatnya. Jadi terserah teman-teman mau pakai huruf, pakai angka gitu. Bukan kayak ini ya, apa namanya, nomor BPOM gitu ya, kan itu harus dikeluarin sama BPOM gitu. Kalau BPOM atau PRT atau halal itu kan nomornya kita registrasi ke orang gitu ya. Ke instansi gitu ya. Instansi itu. Terus dikeluarin itu kan nomor perizinan. Nah, kalau kode produksi itu kita yang ngarang sendiri. Oke. Fungsi kode produksi ini buat nandain produk tersebut diproduksinya kapan gitu. Produksinya kapan, sama biasanya kan kalau produksi misalkan kita produksi minuman botol misalkan. Sekali produksi kan nggak cuma satu. Iya, benar. Itu misalkan ada 10 atau skala besar lah, misalkan ada 100 atau 500 kali produksi ya, 500 botol gitu. Itu kode produksinya sama. Se-500-nya itu gitu. Oke. Jadi bukan tiap produk beda-beda kode produksinya, bukan. Iya. Gitu. Terus kalau bedanya sama tanggal kadaluarsa apa, Jis? Kalau misalkan itu berkaitan dengan tanggal misalkan kayak gitu. Memang digunakannya kode produksi ini untuk penarikan sebenarnya. Penarikan. Untuk penarikan. Contoh, misalkan nih ada yang keracunan setelah mengkonsumsi minuman produk kita. Nah, kita jadi tahu, mana botolnya misalkan. Oh, ternyata ini produksian tanggal 1 Maret misalkan. Kode produksi 1 Maret SIP 2 misalkan. Dibacanya ya. Otomatis kita bisa narik tuh semua yang kodenya seperti itu. Jadi nggak perlu narik semua produk yang beredar gitu. Kalau expire kan itu kadaluarsa lah itu. Iya. Kalau itu kan ya tanggal kadaluarsa lah ya. Fungsinya jelas gitu untuk kadaluarsa. Tapi kalau kode produksi salah satunya adalah ketika ada urgensi misalkan darurat. Adanya misalkan penarikan harus ada penarikan karena ada orang keracunan misalkan. Bisa dijadikan investigasi gitu ya. Untuk investigasi. Apakah satu produksi itu, satu sip itu beracun semua atau cuma botol dia doang gitu. Iya, benar. Nah, dan produk yang beredar nih yang kita jual itu kan nggak cuma satu kode produksi biasanya. Benar. Misalkan hari ini produksi, besoknya lagi produksi, dijualnya bisa dalam satu toko gitu. Kita misalkan titip jual ke warung, kadang ada penukaran misalkan nih mau expire nih, kita tukar sama yang baru misalkan. Yang ini yang mau expire-nya kita jual ke tempat yang lebih cepat laku misalkan. Jadi ada perputaran kode produksi kalau di mana, di lapangan lah. Kalau di lapangan itu kode produksinya bisa dimanapun gitu ada gitu. Dan si kode produksi ini ya tadi sangat membantu untuk hal-hal yang sifatnya tadi kayak darurat. Kemudian kalau misalkan tadi kalau ada perputaran toko-toko mana yang mau kita tarik, mau kita simpen misalnya kayak gitu ya. Benar. Itu bisa sangat membantu di situ ya. Nah, yang penting si kode produksi ini memuat tanggal, bulan, tahun. Kalau ada sip-sipan misalkan produksinya, ditulis juga misalkan kode sip 1A, sip 2B misalkan, sip 3C misalkan. Terus bisa juga kita menambahkan misalkan rasa ya. Kita produksi sekarang rasa apa gitu. Iya, dan ini Jis, apa namanya, saya jadi pengen nanya, kalau terkait dengan, kan nggak ada rumusannya nih. Iya, nggak ada rumusannya. Cara penulisan kode ini nggak ada rumusan ya. Jadi, idealnya gitu ya, menulis produksi ini, nomor produksi ini, itu per ketika pembuatan produksi, atau misalkan, saya mah buat seminggu sekali misalkan ini kodenya sama untuk yang 1 minggu, kemudian minggu berikutnya baru beda gitu, per minggu gitu maksudnya. Kodenya minggu misalkan bulan 1 minggu pertama
Ya, Sama semua. Bulan 1 minggu kedua sama semua Ya. gitu kodenya gitu loh. Ya, boleh juga kayak gitu, cuman repot ketika nanti penarikan. Terlalu banyak kalau harus ada penarikan ya. Ya, ketika ditarik, terlalu banyak jumlah yang ditariknya, Mm-mm. dan tidak spesifik, kita nggak bisa nyari nih, investigasi di mana sih yang bagian salahnya. Ya benar Ketika benar. ada tadi urgensi, misalkan keracunan, atau Ya, misalkan ya. basi, atau Mm-mm. apa gitu ya, kayak gitu. Terus, kalau misalkan pabriknya 2 nih, Mm-mm. atau produksinya 2, dicantumkan juga nih, misalkan yang ini kode produksi di rumah A misalkan, Mm-mm. Mm-mm. yang ini produksinya di rumah B. Oh. Jadi ketahuan tuh, wah ini kan produksian rumah B nih, gitu. Mm-mm. Tanggal 1 Maret, sip 1, wah ini ketahuan nih, udah langsung misalkan. Kayak gitu. Oke. Jadi kalau semakin spesifik, Ya. semakin detail, kalau ada hal-hal darurat, itu akan semakin cepat dan mudah untuk kita melakukan investigasi ya. Benar. Tapi kalau semakin umum gitu nomornya, semakin jangkanya itu 1 bulan sekali, itu akan semakin sulit kita melakukan investigasi kalau ada hal-hal darurat ya. Ya, benar. Oke. Nah, kalau terkait dengan ini, Jis, kadang aku tuh sering nemukan di lapangan itu ada yang printing, sistemnya itu, si kodenya Ya. itu. Ada yang cap tuh, kadang-kadang. Menurut kamu itu lebih enakan yang mana tuh? Kan ada tuh cap yang bisa Ya, digilir. puter-puter ya. Gitu. Puter dicap ini. Heeh. Ya, biasanya paling enak itu ngeprint dulu Heeh. kemasannya. Heeh. Itu bentuknya polos, jadi disediain kotaknya aja. Oke. Misalkan kode produksi titik 2, udah aja. Kadang ada juga yang kode produksi, lihat di bawah kemasan, misalkan gitu. Ada yang menulis gitu. Ada juga yang kotak kosong, ada yang cuma titik 2 aja gitu. Tapi nggak dikasih kotak, tapi memang ada ruang kosong di situ. Oke. Itu lebih hemat lah gitu. Karena kita kan nggak tahu nih produksinya, misalkan nggak konsisten 500, nggak konsisten 300. Ya, belum konsisten lah ya. Ya, sehingga lebih mudah untuk memberikan kodenya gitu. Misalkan hari ini kita produksi, ternyata cuman cukup untuk 100 nih, 100 produk bahannya nih. Ya udah gitu, tinggal dicapin 100 tuh. Jadi secara cost kalau yang cap itu lebih murah lah ya. Lebih murah. Nah, kalau di print nanti mau nggak mau kemasan itu harus dipakai gitu. Benar. Harus dipakai. Kalau misalnya nggak dipakai, terbuang sayang. Kalau misalkan ternyata dipakai di hari yang berbeda, itu kan jadi salah nanti. Iya sih, benar sih. Kalau misalkan teman-teman udah kayak konsisten nih penjualannya kayak Citatos misalkan gitu ya. Ya. Ininya tuh kodenya tuh udah termasuk di print misalnya gitu. Ya. Itu mah oke-oke aja. Oke aja itu mah. Tapi kalau misalkan penjualannya itu belum sekonsisten itu, misalkan 1 bulan ini kita bisa 500. Ya. 1 bulan kemudian bisa 1.000, kadang melonjak. Bulan depannya bisa turun sampai ke 200 misalkan kayak gitu ya. Paling enak pakai itu, pakai cap itu. Brand-brand besar juga itu pas suka pakai cap selevel apa namanya? Indomie pun masih dicap. Ada di capnya masih ya. dicap itu. Manual tuh ya. Biasanya ada hitam gitu, warna hitam. Iya, hitam kan. Iya. Dan tidak nempel di kolomnya biasanya. Asal aja ya. Asal aja ada di ujungnya gitu, main cap-cap aja gitu. Itu sih kayaknya saking banyaknya. Saking banyaknya kemasan. Iya, saking banyaknya kemasan, udahlah nggak usah terlalu presisi gitu. presisi di situ, di mana aja gitu. Ibaratnya ngocok gitu dah ya. yang admin ngecap tuh misalkan karyawan tukang ngecap tuh kayak gitu. Oke. Jadi sebetulnya dicap pun nggak masalah ya. Nggak masalah. Karena ternyata banyak juga produsen skala besar gitu ya, bahkan kayak Indomie gitu, itu masih banyak yang dicap kayak gitu ya. Ya, benar. Nah, si kode produksi ini juga buat mengetahui umur produk biasanya. Selain tadi kan kalau ada urgensi ya, itu kan bisa penarikan per sesi produksi gitu ya. Nah, ini bisa juga buat melihat umur produk gitu. Misalkan kadang kadaluarsanya kehapus misalkan gitu. Nggak kelihatan nih, capnya nggak kelihatan gitu ya. Tapi kelihatan kode produksinya. Nah, itu bisa dilihat juga dari situ. Wah, nih udah 3 tahun nih produk ini misalkan. Iya. Saling melengkapi lah ya. Saling melengkapi lah dengan kadaluarsa ini. Soalnya kan beda sih. Soalnya kalau kadaluarsa kita tahu tanggal kadaluarsa. Kalau kode produk kita tahu produk ini dibuatnya kapan gitu. Iya, benar-benar. Kalau
kadaluarsa itu akhir produknya, Mm-mm. kalau kode produksi awal produk. Benar. Diciptakan. Ya tadi ya, jadi saling melengkapi Ya. kayak gitu. Nah kalau buat UMKM sendiri nih, Jess, kalau punya kemasan gitu ya, sebaiknya si kode produksi itu di depan atau di belakang nih? Kalau soalnya kalau Indomie juga kadang tuh ada yang di depan kan, Ada yang di depan ada. ada yang di depan, ada yang di belakang tuh. Nah kalau kita nih UMKM Ya. yang mungkin nggak sebanyak apa namanya Indomie itu kemasannya Ya. kan masih terukur lah, masih misalkan 500, Ya. masih 1000 itu masih bisa manual lah banget gitu. Ya lebih bagus sih presisi ya, lebih bagus Mm-mm. sesuai desain gitu ya, karena udah capek-capek desain. Udah dibuatin kolomnya Ya, misalnya gitu di ya. kolomnya tapi ngecapnya masih aja di mana gitu kan. Iya. Ya lebih bagus sih di kolomnya gitu, biar orang mudah nyari. Kadang susah nyari juga tuh di mana nih gitu ya, diputar-putar produknya gitu. Lebih bagus sih presisi gitu. Dan UMKM juga kalau menurut saya nih wajib lah kode produksi ini. Harusnya ada ya. Ada harusnya biar ketahuan aja gitu. Mm-mm. Batch-batchnya atau apa sesi-sesi mana aja nih gitu. Itu baiknya di mana, Jis? Debat di depan atau di belakang? Baiknya di belakang. Di belakang Kode ya? produksi itu di belakang biasanya. Kalau Oke. bolak-balik gitu ya, Heeh. di belakang kode produksi. Oke, kayak gitu ya teman-teman ya. Ada lagi, Jis, terkait dengan kode produksi ini, fungsinya dan lain sebagainya misalkan? Udah sih itu aja. Itu aja ya. Itu aja. Nah itu ya teman-teman ya. Karena kita itu apa ya, eranya itu udah kemasan itu harus lebih terlihat profesional kayak gitu ya. Benar. Itu kode produksi bisa menunjukkan bahwa kita tuh serius Benar. bisnisnya gitu kan. Menjadi apa ya, wah ini ada produk produksinya, konsumen jadi lebih percaya lah gitu. Jadi tahu kita tuh bahwa oh mereka tuh bisnis tuh bener gitu, bener-bener serius, bahkan ada kode produksinya yang itu kadang-kadang dianggap remeh gitu kan. Ya benar. Nah kayak gitu ya teman-teman. Nah kalau misalkan teman-teman nih ya, waduh ini di kemasan saya nih nggak ada nih kolom-kolomnya, saya ngasal aja nih kalau apa namanya mau ngecat nih, biar rapih Jis gitu, bisa nggak Kebun Desain merapihkan yang seperti itu Ya. biar ada kolomnya dan sebagainya di desain kemasan Bisa, teman-teman? bisa. Buat teman-teman misalkan mau remake nih, Mm-mm, remake desain kemasannya mm-mm. karena nggak ada kolom kode produksinya misalkan. Nah, itu bisa ke kebun desain juga. Atau mau bikin baru sekalian, Mm-mm. mau bikin baru aja, dibedakan misalkan. Biar lebih bagus lagi, biar lebih menarik lagi gitu. Itu bisa juga order desain kemasan ke kebun desain. Caranya Benar. langsung WA aja ke nomor yang ada di bawah. Nah gitu ya teman-teman ya. Kemudian nih Jis, saya udah tahun ini tuh udah oke nih berkembang bisnisnya. Udah waktunya punya apa namanya merek nih, hak merek nih. Nah, bisa juga tuh. Buat teman-teman yang mau daftar merek, bisa juga menghubungi kebun desain di nomor yang sama di bawah. Sama. Karena bisa menuju ke level berikutnya ya. Kayak di Benar. marketplace atau di TikTok Shop, itu lebih terjamin lagi kalau punya merek. Betul, kalau misalkan teman-teman jualnya tadi udah punya kemasannya kayak gitu Ya. ya, udah bagus, udah oke desainnya. Kemudian apa namanya, biar punya toko official nih di marketplace, Ya. kayak gitu kan. Ya perlu yang namanya sertifikat merek. Ya, Kayak gitu, dan Kebun Desain bisa memfasilitasi itu buat daftar mereknya. Benar. Kayak gitu ya. oh sekaligus juga bisa tuh. Misalkan bikin logo, bikin desain kemasan, bikin daftar mereknya gitu ya. Itu bisa juga. Iya, kayak gitu ya teman-teman ya. Jadi kalau suka dengan video ini silahkan di like, di komen juga di subscribe. Serta kalau misalkan ingin bermanfaat nih buat teman-teman yang lain barangkali supaya menemukan video-video yang kayak gini buat para pebisnis gitu ya, bisa di-share juga ya Betul. teman-teman. Oke, kalau begitu sampai jumpa di vlog kita selanjutnya. Bye-bye.